Kalau saya prihatin ya setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor telah menjadi korban dari hoax. Kenapa korban dari hoax? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskap Leko Teddy adalah gay itu adalah eh, sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titi. Padahal kalau kita tonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi, yang kedua gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Bahkan saya lihat di akun aslinya, ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment. Ya walaupun mungkin punya motivasi politik ya. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa. Yakin ini adalah bentuk kepedulian dan kecintaan beliau terhadap negeri ini dan juga terhadap Pak Prabowo sebagai sahabat lamanya. Rekam jejak kritis dan keberanian beliau sudah kita saksikan bersama sejak zaman Orde Baru. Dan yang ketiga, kami mendengar ada pihak yang akan menempuh jalur hukum. Prinsipnya itu adalah hak konstitusional, kami tidak berhak untuk membatasi. Tapi jangan sampai hukum dijadikan alat pukul politik yang tebang pilih sesuai dengan selera kekuasaan. Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Dunia jagat maya Indonesia kembali dihebohkan, sahabat semua. Kali ini dari seorang, bisa dikatakan seorang veteran reformasi ya, sahabat semua. Bapak Amin Rais ini kita kenal dulu sebagai tokoh reformasi tahun 98 dulu sebetulnya, sahabat semua. Namun memang saya tidak tahu beliau pasca reformasi juga masih cukup eksis, dan juga saya pribadi kagum sebetulnya kepada beliau ya, dengan sepak terjang dan berbagai kiprah yang sudah dilakukan. Di antara lain dengan inisiasi berdirinya Partai Amanat Nasional atau PAN, sebuah partai Islam tapi yang modernis dan bahkan mungkin agak pluralis ya, mungkin menurut saya, sahabat semua. Nah, namun belakangan ketika setelah Amin Rais terlempar dari partai yang dia inisiasi sendiri dari awal berdirinya, sahabat semua, saya mulai melihat perubahan yang signifikan dari Amin Rais ketika zaman 98 dulu dengan Amin Rais yang tampil saat ini, sahabat semua. Ya kenapa? Saya nggak tahu apakah ini salah satu faktor usia ya. Mungkin memang usia membuat orang kemudian menjadi berubah, yang mengakibatkan bahwa mungkin seorang Amin Rais sudah tidak lagi memiliki kemampuan atau mungkin daya ingat yang kuat begitu atas sepak terjangnya sebelumnya begitu, hingga kemudian saat ini melakukan hal-hal yang cenderung blunder dengan sosok Bapak Reformasi dulu, sahabat semua. Nah, sahabat, kita dapat pastikan respon yang sedikit shock juga sebetulnya dari mantan kepala staf presiden ya, KSP Muhammad Badauri. Ya beliau juga menyayangkan ya, seorang tokoh sekaliber Amin Rais kok bisa mengeluarkan pernyataan yang sangat yang sangat ceroboh
sebetulnya kalau menurut saya. Kalau kita simpulkan dari video yang beredar dari akun YouTube beliau, itu dengan clear Amin Rais mengatakan bahwa Seskap Teddy itu adalah gay, sebagaimana kaumnya Nabi Lut dia sebut, sahabat semua. Dan oleh karena itu dia juga menanggarai ada hubungan spesial antara Presiden Prabowo dengan Seskap Teddy. Jadi tidak hanya dalam relasi profesional selaku presiden dan sebagai kepala staf kabinet sahabat semua, tapi dari bahasa yang disampaikan oleh Amin Rais kita menangkap ada sesuatu yang personal hubungan mereka menurut Pak Amin Rais, sahabat semua. Dan menurut Amin itu sangat berbahaya dan itu akan merusak kinerja kabinet menurut Amin Rais, sahabat semua. Itu makanya Amin Rais menyarankan segera tendang Teddy dari posisi Seskap saat ini, sahabat semua. Karena kalau mungkin kalau Presiden Prabowo tetap mempertahankan posisi Seskap dengan keyakinan bahwa dia memiliki semacam kelainan seksual dan ternyata kemudian juga ada hubungan spesial antara Presiden Prabowo dengan Seskap Teddy, maka akan rusaklah jalannya pemerintahan. Begitu yang dikhawatirkan oleh Amin Rais ini, sahabat semua. Sehingga kemudian dia mewanti-wanti sekali mohon kepada Pak Prabowo untuk menyingkirkan Teddy dari posisi sekretaris kabinet saat ini, sahabat semua. Nah, apapun itu yang dijadikan semacam dasar atau alasan video itu dia publikasikan, sahabat semua, kita akan coba lihat dari sisi hukum, ya. Dari sisi hukum jelas sekali kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Amin Rais itu duduk unsur pidananya, sahabat semua. Kita cermati ujaran atau hal-hal yang disampaikan Amin Rais dalam videonya tersebut. Serangan secara pidana yang dilakukan menurut saya tidak hanya terhadap Seskap Teddy, tetapi juga terhadap Presiden Prabowo, sahabat semua. Nah, terhadap Seskap Teddy, pasal mana yang kira-kira dapat dikenakan kepada Amin Rais, sahabat semua? Nah, kita bisa lihat di Undang-Undang ITE, ya, terutama di pasal 27A, sahabat semua. Jadi pasal 27A ini berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, sahabat semua. Nah, ini pasal yang menurut saya dapat mengancam Amin Rais dengan ujaran yang dia sampaikan dalam video yang sudah menyebar luas di mana-mana, sahabat semua. Nah, tapi memang harus dipahami bahwa pasal ini adalah delik aduan, sahabat semua. Jadi sangat bergantung kepada Seskap Teddy apakah akan bertindak untuk melaporkan Amin Rais dengan pasal ini atau tidak. Tidak bisa orang lain yang melakukan pelaporan, sahabat semua, karena ini adalah delik aduan, sahabat semua. Nah, kalau kita cermati apa saja yang menjadi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 27A ini, sahabat semua. Setidaknya di dalam pasal 27A ini ada 4 unsur yang harus terpenuhi. Ya, harus terpenuhi seseorang bisa dikatakan melanggar pasal 27A ini, sahabat semua.
Nah, apa saja unsur-unsur perbuatan tersebut? Yang pertama itu adalah setiap orang. Nah, setiap orang menurut saya Amin Rais eh, memenuhi unsur ini sahabat semua. Kemudian yang kedua itu dengan sengaja. Nah, kita lihat bukan karena kealpaan, bukan karena keteledoran atau kelalaiannya, Amin Rais kemudian mempublikasikan video yang berisi ujaran kebencian tersebut, sahabat semua. Nah, dua unsur ini sudah terpenuhi, sahabat semua. Lalu kemudian unsur yang ketiga yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal. Nah, ini unsur yang ketiga, sahabat semua. Nah, kalau bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Amin Rais, itu clear. Dia menuduhkan Seskap Teddy adalah seorang gay, ya. Bahkan juga kemudian dia menuduhkan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan spesial, hubungan khusus dengan Presiden Prabowo, sahabat semua, yang sifatnya lebih pribadi dan tidak hanya dalam hubungan kerja, sahabat semua. Nah, menurut saya unsur yang ketiga ini juga terpenuhi, sahabat semua. Lalu yang keempat yaitu unsurnya adalah dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, jelas Amin Rais menyebarkan ujaran kebenciannya itu dengan video yang dia sebarkan di akun YouTube milik yang bersangkutan, sahabat semua. Nah, menurut saya duduk pasalnya, sahabat semua. Keempat unsur dari pasal 27A ini bisa terpenuhi, sahabat semua. Cuma sekarang pertanyaannya adalah maukah atau apakah Seskap Teddy akan melaporkan Amin Rais ke kepolisian, sahabat semua. Kita tunggu saja.